Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara untuk ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini yang sudah kita lalui. Dan marilah kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Panggilan berbakti dari Daniel 9 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku mengerahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, agar seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami Bapa. Kami Jemaat Gloria Kayan siap untuk berbakti, memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap-tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita dapat berbakti dan beribadah, dan itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita. Mari kita bersama-sama naikkan pujian, bersyukurlah. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Namun sebelumnya, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian "Penuhkanlah bejanaku". Dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa
mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kepada Bapak Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini, saat kami berbakti bersama, kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Tambahkanlah hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat dengan mudah memahami penjelasan firman-Mu. Dan tolonglah kami, supaya kami memiliki kesanggupan dan kesungguhan hati untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk belajar firman Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat saya dan saudara membicarakan tentang sebuah jemaat lokal, tentu kita bersemangat. Karena di dalam jemaat lokal inilah kita bertumbuh menjadi orang Kristen lahir baru. Kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki satu kerinduan bahwa di dalam jemaat inilah saya dan saudara menjadi saksi Kristus. Minggu kemarin kita sudah belajar dari satu tema tentang fondasi sebuah jemaat lokal, yaitu berdasarkan tulisan para nabi dan para rasul, yaitu Alkitab yang sudah ada di tangan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari nas firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat 16, Judul khotbah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kepala sebuah jemaat lokal. Kita akan belajar dari nas firman Tuhan ini. Di ayat 15 firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari nas firman Tuhan ini kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah kepala sebuah jemaat lokal. Mari kita memperhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam sebuah jemaat lokal, saya dan saudara mewujudkan sebagai murid Kristus
yang melayani Allah dan sesama. Di dalam jemaat lokal inilah, yaitu Jemaat Gloria Kayen, saya dan saudara berdoa, memikirkan, dan mengupayakan bagaimana sebuah jemaat di mana kita berjemaat menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang berbuah, menjadi jemaat yang mengestafetkan tongkat kebenaran kepada generasi anak cucu. Di dalam jemaat lokal inilah kita memotivasi dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai kebenaran, bahwa generasi anak cucu kita mempunyai cinta akan kebenaran, menjadi murid Kristus yang baik dan setia. Kita bersyukur karena sebuah jemaat lokal berdiri di atas fondasi yang kokoh dan kuat, yaitu Alkitab firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, berdasarkan kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, kita belajar dan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala jemaat lokal. Kita bersyukur karena yang menjadi kepala kita, yaitu sebuah jemaat di mana kita berjemaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa dampaknya bagi kehidupan berjemaat apabila Yesus Kristus adalah kepala dari sebuah jemaat lokal itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dampak dari Yesus Kristus menjadi kepala sebuah jemaat lokal. Yang pertama, jemaat lokal itu akan tetap hidup dengan terhubung kepada kepala gereja. Saya dan saudara sebagai anggota jemaat itu akan tetap hidup apabila sebuah jemaat itu terhubung dengan sang kepala gereja. Apa yang menjadi jemaat itu bertumbuh? Ya tentu kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak mau menjadi jemaat yang kita jadikan kepala itu adalah tokoh gereja tertentu misalkan. Kemudian tradisi kebiasaan di dalam jemaat yang sudah bertahun-tahun diikuti, itu menjadikan kepala, jadikan patokan. Bukan seperti itu. Kita beruntung kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Kalau kepala gereja itu adalah manusia yang kita tokohkan, yang kita anggap sebagai orang yang berperan penting dalam jemaat itu, maka kita akan kecewa. Orang bisa kapan saja meninggal, orang kapan saja bisa berubah hidupnya, sehingga kesaksiannya menjadi buruk, kita jadi kecewa. Bersyukur yang menjadi kepala gereja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Tuhan Yesus kepala gereja kita. Itulah sebabnya sebuah jemaat itu akan tetap hidup. Mengapa jemaat lokal? Karena memang Tuhan Yesus yang mendirikan jemaat lokal. Jemaat lokal di berbagai wilayah, di berbagai daerah, di berbagai dunia, di berbagai benua. Adalah jemaat lokal. Kumpulan orang-orang percaya, jemaat-jemaat lokal di berbagai daerah, dengan Yesus sebagai kepala gereja. Mengapa jemaat lokal? Kok tidak jemaat satu utuh begitu? Universal begitu. Kalau universal gampang. Kalau siapa yang jadikan kepala itu disesatkan dan tersesat, mudah sekali gereja itu lenyap dari muka bumi. Tapi firman Tuhan menyaksikan. Rasul Paulus sebagai penulis dari kitab Perjanjian Baru, kebanyakan yang menulis. Memberitahukan. Dan bahkan menulis surat kepada jemaat lokal. Supaya mereka berdiri teguh di atas fondasinya, yaitu Alkitab firman Tuhan. Dan terus terpaut kepada kepala gerejanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga gereja itu dalam segala abad, dalam setiap sejarahnya tetap berdiri kokoh, tetap hidup. Meskipun dalam aniaya, dalam kesengsaraan penderitaan, mereka tetap hidup. Karena memiliki sumber, yaitu Yesus Kristus kepala gereja. Cuman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat yang ke-16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya.
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Rasul Paulus memberikan gambaran yaitu anatomi tubuh kita. Bagaimana organ-organ tubuh kita ini bergerak, organ-organ kita ini bertumbuh dan semua tersusun rapi. Karena apa? Karena ada kepalanya. Kepala ini di dalamnya ada otak, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, semua ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Kalau organ-organ tubuh kita tidak saling terkait, maka terjadi kekacauan. Bahkan orang menjadi sakit, bahkan orang menjadi lumpuh tak berdaya. Apabila otak memerintahkan, ketika kita melihat saklar lampu, sudah sore, waktunya menyalakan lampu teras halaman. Otak memerintahkan, tangan dan kaki merespon bergerak, lalu memegang sakran dan saklarnya itu dinyalakan, lampunya menyala. Tapi kalau ada gangguan tubuh, nggak terhubung dengan otak, dengan kepala, maka otak sudah memerintahkan, maunya bergerak, tapi kakinya berat, tangannya berat, sehingga tidak bisa mengonkan saklar itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya sebuah jemaat lokal yang di dalamnya ada gembala jemaat, ada anggota gereja, semuanya diikat dalam satu kasih. Mengapa? Karena mereka sudah bertobat percaya Yesus, sehingga mereka menjadi jemaat yang hidup. Yang penting itu menjadi jemaat yang hidup dulu. Yang lainnya itu mengikuti. Kalau jemaat itu hidup, wah puji Tuhan, kita bisa melihat seperti gambaran anak-anak ya. Anak itu kalau hidup ya tentu akan terus bertumbuh ya. Tapi kalau setelah dilahirkan dia mati ya, nggak ada kelanjutannya, udah dikubur ya. Nah, setelah hidup dia sehat. Karena organ-organ tubuhnya berfungsi semuanya. Kalau sehat secara otomatis dia akan bertumbuh dan tersusun rapi dalam kasih. Nah, inilah gambaran. Gambaran yang ingin firman Tuhan lakukan. Yang diterapkan oleh jemaah lokal. Harus terhubung dengan sang kepala. Itulah sebabnya gereja berdoa. Layaknya tubuh meminta kepada kepalanya. Dan kepala menginstruksikan kepada tubuhnya. Terhubung, terjadi koneksitas. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita menjadi jemaat Gloria Kayen yang terhubung dengan kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita akan bisa melihat jemaat itu sehat, jemaat itu hidup, jemaat itu sehat, jemaat itu bertumbuh dan tersusun rapi. Gembala sesuai dengan tugas pelayanannya, anggota jemaat semuanya berperan, semua saling mendukung. Wah, indah sekali. Rasul Paulus melalui suratnya ini memberitahukan bagaikan satu bangunan yang tersusun rapi, yang indah. Bagaikan tubuh yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, jemaat lokal itu tetap berfungsi sesuai dengan pola dari kepala gereja. Pada saat kita membeli barang elektronik, kita belum tahu barang itu fungsinya untuk apa. Tentu kita akan melihat buku panduannya. Kita lihat bagaimana mengoperasikannya, bagaimana listriknya itu saklarnya on-off-nya, apakah listrik di rumah kita itu tegangannya mampu untuk menghidupkan barang elektronik ini. Sebuah jemaat yang terus harus hidup. Jemaat lokal itu harus sesuai dengan pola dari sang kepala gereja. Polanya sudah diberi sehingga jemaat itu akan berfungsi. Apa sih fungsi sebuah jemaat? Sebuah jemaat itu harus berbakti. Terus sebabnya ada kebaktian, liturgia. Kemudian jemaat itu ada persekutuan, koinonia. Lalu jemaat itu akan setelah ada persekutuan kan bukan saja untuk mereka sendiri. Mereka melangkah keluar, ada diakonia, ada pelayanan. Jemaat itu harus tetap bertumbuh. Itulah sebabnya ada gembala jemaat, ada anggota gereja yang di dalamnya jemaat itu diajar, jemaat itu belajar. Ada satu kerigma, ada satu pengajaran, ada satu pemuritan. Menjadi murid Kristus.
ada martiria, mereka menjadi saksi. Itulah sebabnya gereja menjadi saksi Kristus. Nah, semua fungsi ini akan dapat terwujud apabila sebuah jemaat lokal mengikuti pola dari Sang Kepala Agung, Sang Kepala Gereja kita. Polanya sudah diberi, yaitu apa? Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara ini bukan orang asing dan pendatang. Kita ini adalah jemaat milik Tuhan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Fondasi jemaat lokal minggu kemarin sudah saya jelaskan, yaitu tulisan para nabi, yaitu perjanjian lama, tulisan para rasul perjanjian baru, yaitu Alkitab di tangan kita. Tinggal kita menggunakannya dengan akal sehat kita, melakukannya dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, dan kita setia melayani Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan berkata, dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Para nabi, para rasul telah selesai meletakkan dasar sebuah jemaat lokal, yaitu Alkitab. Bahkan mereka sudah pulang ke surga. Nah, di dalam jemaat ini harus tetap hidup. Maka Tuhan memberikan pejabat di dalam sebuah jemaat, yaitu gembala. Gembala jemaat itu adalah pemimpin utama dalam sebuah jemaat. Makanya di ayat 12 dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat lokal ini digambarkan sebagai tubuh. Dan tubuh itu akan hidup, akan berfungsi kalau mengikuti pola dari kepala gereja. Gembala tugasnya memimpin sebagai pemimpin utama dalam penggembalaan sebuah jemaat lokal. Ada jabatan penginjil atau evangelis, yaitu menjangkau keluar. Ada guru Injil untuk mengajar ke dalam. Nah, ditambah lagi yang di Kisah Rasul pasal 6 itu ada diaken. Diaken itu untuk pelayanan. Pelayanan meja. Tujuannya apa? Untuk menjaga nama baik gembala jemaat. Agar tidak terjadi kasak kusuk ya, orang yang enggak puas dengan pelayanan gembala. Firman Tuhan katakan biarlah gembala itu, pada waktu itu para rasul disuruh untuk apa? Untuk berfokus pada doa dan pelayanan firman. Nah, tugas-tugas pelayanan ini ada diaken. Nah, diaken ini harus menjaga nama baik gembala. Supaya apa? Supaya setiap tuduhan-tuduhan dia tepis. Oh, enggak begitu gembala kami. Kamu butuh pelayanan, kami ada diaken yang siap melayani. Jadi jangan sampai nama gembala menjadi rusak ya. Sebab kalau sudah terjadi kasak kusuk, nama gembala jadi rusak, wah semua bisa mempengaruhi, bisa seperti pada zaman Nabi Musa ketika di padang gurun. Hanya karena kasak kusuk mereka akhirnya melawan Musa. Akhirnya Tuhan kirim ular tedung itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan pola dari Sang Kepala Gereja yang sudah dibukukan, yaitu Alkitab, ya tinggal kita ngikuti saja. Bagaimana gereja itu berbakti, bagaimana gereja itu bersekutu, bagaimana gereja itu memuridkan, bagaimana gereja itu diakonia, bagaimana gereja itu penginjilan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah ada di Alkitab. Tinggal kita mempraktekannya. Kemudian yang ketiga, jemaat lokal tetap berkarya dengan mengikuti jejak Sang Kepala Gereja. Semua anggota gereja mempunyai pekerjaan masing-masing yang mereka harus lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Macam-macam profesi. Nah, mereka adalah anggota gereja. Ketika mereka keluar di hari Senin sampai Sabtu mereka bekerja, biarlah mereka mengikuti jejak dari Tuhan Yesus Kristus yang bekerja, yang melayani. Firman Tuhan katakan,
Segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Ya. Dengan penuh hormat, dengan rasa syukur. Jadi nyata. Hari Minggu berbakti, berjemaat, Senin sampai Sabtu praktekkan. Ya. Jangan sampai ada istilah ya. Hari Minggu bersama Tuhan, hari Senin sampai Sabtu bersama setan, ya, hidupnya jadi kacau. Wah, enggak boleh kayak begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Setiap anggota gereja itu harus memiliki karakter dan kehidupan Kristus. Untuk itulah kita disuruh membangunnya. Sampai semuanya memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dewasa, penuh, bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Karakter Kristus itu menjadi contoh dan teladan dalam pertumbuhan sebuah jemaat lokal. Itulah sebabnya kepala gerejanya Tuhan Yesus. Gembala jemaat, anggota gereja, ayo arahkan hidupmu kepada Kristus. Contohlah dia, dialah teladan kita. Bagaimana menjadi gembala sidang yang baik dan bertanggung jawab, contohlah Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi anggota gereja yang baik dan setia bertanggung jawab, lihatlah contoh Tuhan Yesus. Kita ini beruntung ya punya contoh. Bukankah dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kita ini tidak tahu ya, dari awal kan belum tahu apa-apa. Tapi kan ada contoh, diajar, dikasih contoh, diajar, kita jadi tahu. Tinggal kita kembangkan sesuai dengan kecakapan kita masing-masing. Tapi untungnya itu kita punya contoh Tuhan Yesus. Alkitab sebagai panduannya, akal sehat Tuhan, luar biasa ya. Sebuah jemaat lokal itu memang didesain untuk bertumbuh, berbuah, menghasilkan generasi demi generasi selanjutnya, yaitu murid kebenaran. Ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anaknya diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh pemain palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hati-hati, firman Tuhan sudah memberi peringatan akan ada orang yang datang. Yang mungkin hari ini nggak datang secara langsung ya, melalui pengajarannya yang kita bisa saksikan di media sosial ya. Hati-hati, itu sebabnya harus berdiri teguh di atas firman Tuhan. Karena bisa jadi yang mereka ajarkan itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyesatkan. Atau tipu daya ya, bahaya sekali ya. Itu sebabnya kita bertumbuh. Kita bukan lagi anak-anak yang mudah diombang-ambingkan ya. Kita bukan lagi orang-orang yang mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Kita sudah punya ini polanya, manual booknya sudah kita punya. Tinggal kita cek dan recheck. Ini selidiklah segala sesuatu ya, ujilah segala sesuatu dan pilihlah yang benar ya. Dan pilihlah yang baik. Ya. Itu sebabnya menjadi sebuah jemaat lokal yang dewasa sehingga saya dan saudara itu dapat bertahan dan bahkan berani melawan terhadap serangan dari si penyesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kerinduan saya dan saudara, Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Lebih spesifik lagi, Yesus Kristus adalah kepala jemaat Gloria Kayen. Untuk itu kita bertekad untuk tetap terhubung, mengikuti pola dan mengikuti jejak karya sang kepala gereja. Apakah mau bersedia? Apakah sanggup mengikuti, mempraktekkan? Kita sama-sama. Gembala jemaat dengan anggota jemaat menjadikan Yesus sebagai kepala gereja. Memang dia kepala gereja kita. Tinggal kita terhubung dengan dia. Mengikuti polanya, mengikuti jejak karyanya. Maka kita akan menjadi sebuah jemaat lokal yang cemerlang kesaksiannya. Yang dapat mengestafetkan tongkat kebenaran itu kepada generasi demi generasi kita. Mari kita berdoa.
Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan dan komitmen kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita respon firman Tuhan dengan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acara berjemaat kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur acara berjemaat kami sudah selesai dan kami akan menjalani kehidupan kami 1 minggu ke depan.
kami memohon berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi pergumulan hidup Tuhan beri iman yang teguh serta kecakapan sehingga berkemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup itu sehingga menjadi kesaksian yang memberkati. Berkatilah mulai dari anak-anak, remaja, pemuda kami, para orang tua, para sesepuh gereja, supaya kami semuanya menjadi warga jemaat yang bertumbuh di dalam iman dan dewasa secara kerohanian kami. Tolonglah kami dalam setiap usaha dan pekerjaan, Tuhan memberkati. Ya Bapa, saatnya kami berkarya dalam menjalani kehidupan ini. Kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kain yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berkarya. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita. Salam Maranatha.